Nama lengkap dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Syed Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Salih Musa Zangi Dausat Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Nif atau Naif, termasuk pada distrik Jailani, disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan, atau Jil. Kurdistan Selatan terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad di selatan Laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke bagian wilayah Tabaristan. Sekarang sudah memisahkan diri dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Ia dilahirkan pada waktu fajar, Senin 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi dan wafat di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Kebanyakan biografi dikenal sebagai manaqib. Tokoh sufi terpopuler ini penuh dengan fiksi tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah. Padahal ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama sejarah tasawuf, sehingga para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan mujtahid pada abad ke-14. Menurut Walter Browne dalam bukunya Die Futuh al-Ghaib des Abdul Qadir atau Berlin dan Leipzig 1933, ia adalah wali yang paling terkenal di dunia Islam. Sedangkan penulis Muslim Jerman Mehmet Ali Alini atau Angrain-Seintel Islam Abdul Al-Qadir Guilani Paris 1967 menyebut Al-Jailani sebagai orang suci terbesar di dunia Islam. Ia lahir sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan. Di tengah keluarga yang hidup sederhana dan saleh, ayahnya Al-Imam Syed Abi Salih Musa Zangi Dausat adalah ulama fuqaha ternama mazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW. Sedangkan ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Syed Abdullah Saumari, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini, silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan, akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi SAW, Abdul Muthalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad SAW. Karena itu, ia diberi gelar pula dengan nama Syed. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon ketika mengandung, ibunya sudah berusia 60 tahun, sebuah usia yang sangat karawan untuk melahirkan. Bahkan ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusui sejak terbit fajar sehingga maghrib. Namun kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan keramahannya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada kedua orang tua. Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Auliya atau rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan keramah yang dimilikinya. Syekh Izzuddin bin Abdussalam menyatakan, tidaklah diceritakan keramat seseorang secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pujian yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu
Taimiyah. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada kebaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai makam makrifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis serta berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara konsisten. Beliau menyatakan setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kezidikan. Terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Masuklah kepadanya sedangkan kedua tanganmu ada dalam genggaman Rasulullah. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai temanmu dan pengajarmu. Biarkan tangannya menghiasimu dan membawamu kepadanya.